Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita melihat ada orang mengadakan acara buka bersama, ya, apakah itu komunitas motor, komunitas mobil, komunitas hewan, ya, komunitas macam-macam lah, ya. Asalkan mereka Muslim, ya, terlepas mereka dari ormas apa, itu masih hal yang wajar, ya. Tapi ini ada orang yang melakukan acara buka bersama di gereja, ya. Dan mereka ini adalah orang-orang Gus Durian. Gus Durian ini ya penggemarnya Gus Dur lah. Ini nggak tahu acara apa yang seperti ini, ya. Kok bisa buka bersama di gereja, buka bersama dengan orang-orang Nasrani, buka bersama dengan orang lintas iman? Kok bisa? Di bulan Ramadan kalau mereka mengajak buka bersama orang Muhammadiyah, orang Persis, Al-Irsyad, ya, katakanlah LDII, Syiah, ya, atau mungkin apa lagi? Ya, mungkin komunitas Boti, itu masih masuk akal. Selama mereka mengaku Islam, masih masuk akal, terlepas Islamnya seperti apa. Lah ini buka bersama dengan orang-orang Nasrani. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Padahal buka itu kan ibadah. Buka itu ibadah. Ya, ini buka bersama diisi ceramah, aduh macam-macam. Dah, coba kita lihat videonya. Yang terhormat Ibu Nyai Dr. Honoris Causa Hajah Sinta Nuria Wahid M.Hum. Jadi ini acara buka bersama. Ya, buka bersama dihadiri oleh istrinya Gus Dur, ya, Ibu Sinta Nuriyah Abdurrahman Wahid. Ya, puasa berbalut bencana dan goyahnya demokrasi. Ya, ini acaranya di GKJW Sidoarjo. Ya, GKJW itu kalau nggak salah namanya Gereja Kristen Jawi Wetan. Ya, artinya Gereja Kristen Jawa Timur. Dihadiri sama istrinya Gus Dur. Orang seperti ini ditokohkan sebagai tokoh agama, pakai jilbab saja nggak bisa dia. Istri Presiden RI keempat Bapak Kiai Haji Abdurrahman Wahid yang telah meluangkan waktu untuk rawuh, bertemu, menyapa, dan berbuka bersama. Dan sekaligus akan memberikan tausiah bagi kita semua yang hadir. Oh, ini istrinya Gus Dur ngasih tausiah. Ngasih tausiah di hadapan orang-orang Kristen. Tausiah apa? Tausiah apa coba? Aduh. Kami juga mengucapkan selamat datang kepada yang terhormat Forkompinda dan juga tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh masyarakat, serta seluruh masyarakat desa Sidoklumpuk, serta tamu undangan yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Ya aneh saja ya kalau buka bersama dengan orang Kristen. Ya mereka kan nggak puasa. Mending puasa dengan anak komunitas jalanan, anak-anak pinggir jalan, anak-anak marginal, orang-orang termarginalkan. Ya asalkan mereka Islam. Lah ini buka bersama dengan orang-orang Kristen. Ngasih tausiah lagi. Tausiahnya apa yang dikasih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngasih salam di hadapan orang-orang Nasrani. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ini ngerti apa enggak sih? Ya, bagaimana hukumnya mendahului memberikan salam kepada orang-orang non-Islam? Kita menjawab boleh, ya, tapi menjawab seperti yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW, ya. Waalaikum. Ya, ketika orang kafir mendahului salam kepada kita, menjawabnya nggak seperti kita menjawab salamnya sesama muslim. Jawabnya waalaikum, ya. Sementara ini memberikan salam terlebih dahulu kepada orang non muslim, dan itu hukumnya haram. Ada yang bilang kalau seorang yang beragama Islam itu tidak boleh menjawab salam dari seorang yang non Islam itu apabila si orang itu mengucapkan assalamualaikum. Enggak, boleh. Hah? Boleh, cuma bedanya tidak boleh lengkap. Mungkin beda lengkapnya. Ini baru tahu nih. Ya. Jadi, kalau dalam hadis Nabi Muhammad SAW itu, kalau orang Islam yang salam, kita dianjurkan menjawab lengkap. Misalnya dia bilang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, orang Islam juga, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kalau orang
non-muslim yang mengucapkan salam, assalamualaikum. Orang muslim juga menjawabnya waalaikum. Gitu. Jadi dia tidak lengkap saja jawabannya. Waalaikum. Ya, untuk membedakan jawabannya. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah. Maaf ya kalau saya tidak bisa menyebutkan salam satu persatu karena saya tidak pernah hafal. Maaf ya, saya nggak bisa menyebutkan salam satu persatu karena nggak pernah hafal. Mungkin yang dimaksud itu nggak bisa menyebutkan salam, ya salam yang macam-macam itu, ya. Salam yang biasa diucapkan katanya itu salam lintas agama. Dan saya punya keyakinan bahwa saya selalu menyampaikannya dengan salam keislaman saya, agama saya Islam, yang mana salam ini artinya juga saat keselamatan. Kalau yang tadi terek itu juga artinya salam keselamatan. Jadi nggak bisa salam orang Islam disamakan dengan salamnya orang non-Islam, nggak bisa. Salamnya orang Islam itu jelas mengandung doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu. Sementara kalau salam-salam yang lain nggak mengandung doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kok disamakan? saya singkat saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, musibah yang seperti ini ya. Musibah yang seperti ini. Buka bersama dengan orang-orang non-Islam. Mereka saja nggak berpuasa kok buka bersama. Buka apa? Apa nggak lebih baik mereka berbuka puasa dengan orang-orang yang ya mungkin komunitas-komunitas apa gitu kan, yang mereka kesusahan, mereka sampai jam buka pun masih mencari nafkah, ya mereka kumpulkan, bila perlu kasih uang. Selain diajak berbuka puasa, kasih uang. Ya, itu lebih bermanfaat. Orang-orang Islam buka bersama dengan orang Islam, buka bersama dengan orang non-Islam, apalagi ini mendahului salam kepada orang non-Muslim. Ya, apalagi menyamakan salam orang Islam dengan salam orang non-Muslim, salam lintas agama yang salamnya macam-macam itu nggak bisa disamakan lah. Nabi Muhammad SAW saja sudah melarang seorang Muslim mendahului memberikan salam kepada orang Yahudi dan Nasrani. Nabi Muhammad SAW mengatakan, La tabda'ul Yahuda walan Nasara bisalam. Janganlah kalian mendahului orang Yahudi dan Nasrani dalam ucapan salam. Seseorang pernah bertanya kepada saya, kenapa kita muslim dilarang mengucapkan salam terlebih dahulu kepada orang kafir? Bukankah Islam itu agama rahmatan lil alamin? Bukan rahmatan lil Islam yang saling menyelamatkan antara manusia. Mohon penjelasannya Ustaz. Pertama sekali itu perintah agama kita. Memang Nabi SAW melarang kita memulai memberikan salam, gitu kan? Jadi pertama sekali karena patuh kepada Allah dan Rasulnya. Itu dulu. Karena agama di atas segala bagi kita. Sebagaimana juga orang-orang Nasrani atau agama lain pasti punya peraturan-peraturan, gitu kan? Pasti punya peraturan-peraturan. Kita menjadi rahmatan lil alamin artinya memberikan petunjuk bagi mereka. Tapi termasuk keadilan adalah kalau kita melakukan sesuatu yang dibolehkan dalam agama toleransi, kayak bakti dengan orang tua yang kafir, silaturahim dengan keluarga yang kafir, bantu orang susah, jenguk orang sakit. Sebutkan semua toleransi yang boleh dalam Islam, dan ada juga yang tidak boleh, dan kita harus saling menghormati, gitu kan? Jadi ada yang tidak boleh, ada yang boleh. Kita bahasakan baik-baik dengan mereka supaya mereka jelas tentang masalah hukum syar'i ini, mana yang boleh dan mana yang tidak boleh, gitu. Ini pertama, karena perintah agama. Yang kedua, kita yang dilarang memberikan salam. Ya. Tapi kita bukan dilarang menyapa. Ya. Salam itu kan ucapan doa ya, sambutan. Jadi kalau kita ketemu sama orang non muslim, kemudian dia lewat, lalu kita bertemu, lalu kita mengatakan apa kabar Pak misalnya, mungkin atasan, mungkin teman, itu tidak ada masalah walaupun kita memulainya, gitu kan. Di sini salam ini memang ucapan doa kan, assalam itu artinya keselamatan buat kalian, gitu kan, doa. Maka doa ini kita tidak mengucapkannya. Jadi syariat Islam itu melarang seorang muslim memberikan salam terlebih dahulu terhadap orang non-muslim.
Nabi kita Muhammad SAW di dalam hadis yang sahih riwayat Bukhari dan Muslim, beliau mengatakan, la tabda'ul yahuda walan nasara bisalam. Janganlah kalian mendahului orang Yahudi dan Nasrani untuk mengucapkan salam. Kalau mereka mengucapkan salam, Nabi kita Muhammad SAW mengajarkan menjawab wa'alaikum. Itu. Lagian ngapain buka bersama di gereja? Buka bersama itu di masjid, ya di hotel itu masih lumrah lah, ya di hotel, di lapangan, di pasar dan sebagainya, ya. Ini di gereja, di tempat yang digunakan untuk menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Buka bersama dengan orang yang nggak punya syariat puasa di bulan Ramadan. Lebih baik buka puasa dengan orang-orang muslim. Banyak orang muslim yang mau diajak buka puasa bersama. Kok ini buka puasa bersama di gereja? Na'udzubillah min dzalik.